Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dion Nurfansa dari kelompok 4. Kami membuat sebuah laporan proyek aplikasi komputer akuntansi, di mana di sini kami memilih penjualan barang dan jasa atas penjualan deterjen, pewangi pakaian, dan jasa laundry dengan nama PT Cheer Up Laundry. Nah, kita pakai yang namanya multi currency di sini. Nah, ada Desi Arisandi, Nurdiana, Susanti, dan Jessica Wulandari. Informasi perusahaan dan usaha pokok dari PT Cheer Up Laundry. PT Cheer Up Laundry merupakan suatu perusahaan yang berdiri sejak tahun 2011 yang bergerak dalam bidang penjualan barang-barang kebutuhan laundry beserta jasa cuci pakai dan lain-lain. Sebagian barang-barang disuplai oleh pemasok yang menggunakan mata uang asing dan umumnya dibeli dengan sistem kredit dengan termin 2-10N-30. Setelah dibeli, barang-barang tersebut dijual kembali kepada pelanggan dengan sistem tunai maupun kredit dengan berbagai termin. Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, tentunya PT Cheer Up Laundry menerima jasa laundry untuk berbagai jenis pakaian, tas, sepatu, selimut, dan lainnya. PT Cheer Up Laundry sudah terdaftar menjadi PKP, pengusaha kena pajak, sehingga setiap transaksi penjualan dilakukan wajib memungut PPN, pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari nilai penjualan kepada setiap pelanggannya. Di sini nama PT Cheer Up Laundry, alamat Jalan Kesenangan Raya nomor 88 Jakarta Barat. Nomor telepon 021 220 522 05. Nomor fax 021 220 622 06. Emailnya cheeruplaundry@gmail.com. Berikut saya akan menjelaskan tentang kebijakan perusahaan yang digunakan pada aplikasi ABSS pada PT Cheer Up Laundry. Untuk periode pembukuan yang digunakan PT Cheer Up Laundry yaitu dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan ditutup pada 31 Desember 2020. Dan periode akuntansi yang digunakan adalah 13 bulan. Adapun yang digunakan untuk proses penyesuaian sehingga kita bisa melihat laporan keuangan sebelum diaudit dan laporan keuangan setelah diaudit. List akun yang digunakan PT Cheer Up Laundry menggunakan daftar akun yang disediakan oleh ABSS sesuai dengan jenis usahanya. Dan mata uang yang digunakan yaitu menggunakan dua mata uang yaitu rupiah dan United States Dollar. Format tanggal yang digunakan adalah tanggal garing bulan garing tahun. Untuk pembelian, setiap pembelian kepada supplier yang sudah memiliki PKP akan dikenakan PPN sebesar 10% dari nilai pembelian yang akan dimasukkan ke akun pajak masukan. Dan setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan juga akan mengurangi nilai PPN. Pengeluaran kas. Transaksi pengeluaran di bawah 1 juta dibayar menggunakan akun kas dan transaksi pengeluaran di atas 1 juta dibayar menggunakan akun bank. Pengkodean untuk kas keluar adalah BKK garing 001 garing 01 garing 2020. Untuk kebijakan penjualan, setiap penjualan akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai penjualan dan setiap transaksi penjualan akan dikenakan PPN sebesar 10% dari nilai penjualan yang akan dimasukkan ke akun pajak keluaran. Pengkodean untuk faktur penjualan adalah 001 garing INV garing CUL garing 2020. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan dapat dibaca pada modul Cheer Up Laundry by ABSS. Berikut dengan langkah-langkahnya. Selanjutnya, untuk penjelasan atas transaksi pada PT Cheer Up Laundry akan dijelaskan oleh rekan saya, Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana dari kelas 11 3B 25.
dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan sales yang ada di aplikasi ABBS 20 ABBS Premier. Di dalam tabel sales ini, di modul sales ada beberapa karakteria. Satu, sales register yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penjualan. Enter sales, receive payment, print email atau statement, print email invoice, transaksi jurnal. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi dari PT Cirap nomor dengan transaksi nomor 3. Transaksi nomor 4. Di sini ada transaksi penjualan untuk jenis servis mata uang IDR. Ibu Rina memesan jasa servis mesin cuci sebesar Rp500.000 menggunakan konsep COD include PPN 10%. Di sini dari PT Cirap terus kepada Ibu Rina dengan faktur 0002 invoice 2020 tanggal 7 Januari 2020. Di sini di dokumen udah dijelaskan tentang quality, deskripsi, price, dan totalnya. Setelah kita menganalisa soalnya, kita masukkan di aplikasinya ABBS. Berhubung kita udah ada jurnalnya, maka saya akan menjelaskan tentang langkah-langkahnya di sini. Setelah saya menerangkan tentang cara memasukkan transaksi penjualan, saya di sini akan menerangkan bagaimana cara memasukkan bukti penerimaan kas atas pelunasan piutang dari customer. Pada tanggal 7 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran pelunasan piutang dari Ibu Indria dengan nomor invoice 02 sebesar 2.500.000 transfer melalui Bank BCA. PT Cirap Laundry. Bukti penerimaan kas, di sini udah ada nomornya, tanggalnya, pembayaran secara tunai, diterima dari Ibu Rina, perinciannya piutangnya berapa, potongan berapa, jumlahnya yang harus dibayarkan berapa. Habis itu ada keterangannya. Setelah kita mengamati dari dokumen tersebut, langkah selanjutnya kita memasukkan dokumen ke dalam aplikasi ABBS. Berhubung saya sudah mempunyai jurnalnya, maka saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Ada. Kita pilih si customernya siapa. Habis itu
kita pilih customernya, otomatis masukkan invoice, tanggalnya, jangan lupa di checklist, text include, habis itu di description biasanya muncul pelunasan piutang siapa aja, habis itu kita klik, setelah itu kita masukkan pembayarannya, nanti otomatis akan kehapus sendiri dan akan ke jurnal. Jangan lupa record jurnal, habis itu oke. Saya Susanti dari kelompok 4, kelas 11 3B 25, ingin menjelaskan transaksi dengan konsep multi-currency pada aplikasi ABSS. Berikut saya akan menjelaskan transaksi pembelian tunai mata uang IDR pada PT Cheer Up Laundry. Berikut fakturnya atas nama PT Dian Persada, Jalan Mulia nomor 88, Jakarta Pusat. Dengan nomor invoice 01-20 tanggal 3 Januari 2020, tanggal kirim 3 Januari 2020, order pembelian PO 001-20, syarat pembayaran 2/10 N/30, syarat pengiriman FOB destination. Kuantitinya diisi dengan 4 item, nomornya MCF, uraiannya mesin cuci front load. Harga per unit 3.800.000 dengan jumlah 15.200.000. Kode pajaknya PPN. Subtotalnya 15.200.000. TCPN 10%, 1.520.000 dengan jumlah total keseluruhan 16.720.000. Berikut pengaplikasiannya pada aplikasi ABSS. Pilih modul purchase, enter purchase, pilih menu bill, unchecklist tag inklusifnya, ubah tampilan layout menjadi item, isikan data transaksi sesuai dengan bukti transaksi, klik record. Berikut pengaplikasiannya pada aplikasi ABSS. Pilih menu purchase, lalu enter purchase. Pilih suppliernya sesuai dengan transaksi, yaitu PT Dian Persada. Lalu pilih menu bill. Karena transaksinya sudah diinput, maka kita tinggal melihatnya pada transaction journal. Maka sudah terlihat transaksi yang kita input pada PT Dian Persada. Lalu setelah semuanya sudah sesuai dengan transaksi, klik record, lalu pilih OK. Sekian dari saya. Oke, nama saya Desi. Di sini saya akan menjelaskan transaksi penerimaan pelunasan penjualan. Kita lihat transaksi pada nomor 6. Terdapat soal pada tanggal 10 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran pelunasan dari PT Harum Manis dengan nomor invoice min 04 sebesar Rp16.500.000. Pada soal terdapat skop suratnya adalah dikeluarkan oleh PT Cheer Up Laundry dengan judul bukti penerimaan kas nomor 002/BM/2020 tanggal 10 Januari 2020, diterima dari PT Harum Manis dengan perincian piutang adalah Rp16.500.000 atas pelunasan faktur INV min 04 30 Desember 2019. Karena transaksi ini sudah kita record sebelumnya, maka untuk melihat data yang sudah kita record, kita buka ABSS, kita pilih menu receipt, dan kita cari transaksi untuk tanggal 10 Januari 2020. Pelunasan PT Harum Manis. Kita buka. Di sini akunnya adalah cash, customernya adalah PT Harum Manis, amount receipt-nya adalah Rp16.500.000, tanggal bayarnya adalah 10 Januari 2020. Dan di sini statusnya close karena pembayaran piutang sudah lunas. Setelah itu kita klik OK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Dion Ulfansa dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti pengeluaran kas PT Cheer Up Laundry. Nah, di sini tuh ada contohnya. Contohnya itu seperti ini. Bukti pengeluaran kas nomor BKK garing 001 garing 01 garing 2020 tanggal 11 Januari 2020 dibayar kepada petugas Telkom. Perincinya, keterangan, jumlah dibayar. Keterangannya di sini ada membayar biaya telepon jumlahnya 800.000, jumlah dibayarnya 800.000. Dengan huruf di sini ditulis 800.000, disetujui oleh Dio, dibayar oleh Desi. Nah, lalu kita buka aplikasi ABSS-nya. Di sini langsung aja kita pilih record journal entry. Lalu kita masukin, karena kita di sini sudah membuat datanya, langsung saja di transaction journal. Diklik di sini ada biaya pengeluaran telepon kantor sebesar 18.000. Nah, di sini sudah muncul biaya telepon kas debit 800.000, kredit 800.000. Berdasarkan pembahasan dari kegiatan proyek komputer akuntansi, maka kesimpulan dari pelaksanaan proyek adalah sebagai berikut. ABSS Primer V20 merupakan salah satu aplikasi akuntansi yang tepat untuk membantu pengolahan data keuangan pada perusahaan kecil, menengah maupun perusahaan besar. Dalam penggunaan aplikasi ini sangat meminimalisir waktu dan kertas kerja. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki tingkat keamanan yang cukup valid dibandingkan dengan sistem manual. Sistem terkomputerisasi merupakan solusi terbaik dalam pengolahan transaksi keuangan. Dengan sistem yang sudah terkomputerisasi dapat mempermudah pengolahan data dan penyusunan laporan keuangan dengan waktu yang relatif lebih singkat dan hasil yang akurat. Lalu, saran. Dari kesimpulan di atas, maka kami mencoba memberikan beberapa saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi PT Cheer Up Laundry. Saran-saran tersebut antara lain, user harus paham terlebih dahulu mengenai dasar serta konsep akuntansi, lebih mudah dalam penggunaan aplikasi ABSS V20 serta dapat meminimalisir kesalahan dalam proses penginputan data keuangan. Dalam penggunaan aplikasi ABSS V20 sangat diperlukan ketelitian dari pemakai atau user aplikasi dalam penginputan data transaksi. Hendaknya benar-benar memperhatikan setiap detail ketentuan yang harus diinput agar keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk persiapan dalam peralihan dari sistem manual ke sistem terkomputerisasi menggunakan aplikasi ABSS V20, sebaiknya diadakan pelatihan terlebih dahulu agar dapat mengoptimalkan pemakaian aplikasi. Dalam penggunaan aplikasi ABSS V20 perlu dilakukan backup data secara berkala untuk menjaga agar data tidak hilang jika terjadi kerusakan pada perangkat komputer maupun aplikasinya. Sekian video dari kami, kelompok 4. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.